berani bersuara karena benar. Aduh. Tumben nih Pak, pagi-pagi udah kompak banget. Nah, Harus kompak. Indonesia bersatu itu harus kompak. Jangan gontok-gontokan terus. Pagi-pagi gitu loh. Iya, kalau pagi udah marah-marahan udah berantem, gimana siang? Gimana malam? Iya kan? Pagi harus kompak. Tos dulu dong. Siap. Loh. Kasus ini. Sama Mas Oto ini harus benar. Sama aja itu mah. Mas Toto, Siap. putih lagi nih. Waduh. Kemarin biru, sekarang putih, besok lagi biru lagi. Iya, sesuai. Kopi Mas Oto. Kopi. Kopi. Siap, siap, kopi. Kopi dulu lah. Ini Kopi gorengan manis, apa kopi tadi? pahit. Pahit. Oh, enak. Iya, dimakanin itu Pak, sayang. Mas, Ya, masih nonton TV nggak Mas? saya masih nonton TV. Cuma memang hanya bola yang saya tonton. Jadi hanya nonton bola, terus terang aja. No. Ini enggak, ya karena apa ya? Ya kita udah semuanya nonton di sini kan. Apa aja udah kita ini. Jadi kita yang mengatur, kita punya kemerdekaan, kita punya kedaulatan pribadi untuk menentukan saya harus nonton apa, acara apa yang saya perlukan. Saya udah menentukan sendiri. Itu namanya kemerdekaan. Tapi ketika bola itu kan momen, kita punya fans, kita punya apa namanya yang kita sukai. Gitu. Tim yang kita. Ya, tim yang kita sukai. Makasih. Gitu. Jadi ya nonton TV masih ada puasnya ketika nonton bola karena kan gambarnya luas. Kita nggak mungkin nonton bola di handphone walaupun bisa juga. Tapi sebelum ada sosial media, dulu nonton apa Mas selain bola Mas? Berita. Jadi selain bola nonton berita, selain berita nonton apa ya? Sinetron kali ya. Wih, terima kasih Mas Toto. Nah, berarti sekarang berita, sinetron dan lainnya nonton di mana? Sekarang, ya sekarang nggak nonton. Sekarang nggak nonton sinetron, ya kan? Hanya nonton bola. Berita bisa kita dapetin dari handphone, ya kan? Bisa lewat Twitter, Instagram, WhatsApp antar grup, YouTube, terus apa lagi? Ya pokoknya jaringan sosial media itu semuanya udah cukup menjawab semua kebutuhan rasa ingin tahu kita. Bahkan TikTok yang hanya durasi 1 menit pun bisa bermanfaat karena kan menginformasikan yang satu persoalan. Itu juga kita perluin. Misalnya membahas tentang apa yang dikemas dalam 1 menit. Jadi itu udah cukup menjawab itu semua. Oke. Ada beberapa konten atau beberapa informasi yang sepertinya masih diragukan di sosial media, Mas. Gimana sih, Mas? Iya, kalau soal berita ya, soal berita itu kita tetap mengacu kepada institusi atau sebuah perusahaan atau sebuah lembaga atau sebuah penyedia jasa berita itu yang resmi. Kita harus tetap yang punya kredibilitas lah. Media-media besar, media-media mainstream ya, apalagi berita itu tentang hal-hal yang menyangkut kondisi negara, ekonomi, penyakit. Kita nggak bisa main-main hanya mengandalkan dari sosmed. Kalau untuk berita yang serius harus pada lembaga atau institusi yang memang sudah punya kredibilitas. Itu harus dengan itu. Bisa TV, bisa, walaupun institusi yang besar itu juga tak selamanya benar terus. Ya, tetap kita benar ya. tetap harus kita saring juga. Iya. Nah, Gitu. Ini korelasinya adalah gini, Mas. Pertanyaan saya tadi itu adalah seberapa besar sih penurunan pemirsa TV karena kehadiran sosial media, baik YouTube, Instagram dan lain-lain dengan kawan-kawannya ya, gitu kan, di kondisi saat ini. Gitu. Nah, dan pertanyaan pentingnya adalah mampu nggak sih mereka pada akhirnya bersaing dengan konten-konten yang ada di sosial media gitu, Mas? Jadi saya jujur aja pernah riset kecil-kecilan. Ya. Saya tanya ke teman-teman, saya tanya ke saudara, masih nonton TV enggak? Masih nonton TV enggak? Kalau nonton TV. Jadi rata-rata mereka juga sudah jarang. Bisa dihitung dalam 3 bulan nonton sekali.
bisa dalam 3 bulan nonton sekali. Mereka juga nontonnya variatif ya, ada yang hanya nonton sinetron, hanya nonton film lepas, hanya nonton berita, ada hanya nonton bola seperti saya. Jadi udah bener-bener mereka yang ngatur TV, bukan TV mengatur mereka. Jadi hidup mereka itu udah bisa menentukan saya mau nonton apa, jam berapa itu. Dan kalau kita lihat peletakan pesawat televisi di dalam rumah itu bergeser. Dulu itu orang bangga meletakkan televisi di depan tuh, di ruang tamu, sebagai bahwa dia itu punya TV dan melek informasi. Dia bisa menguasai informasi karena ada TV. Karena pentingnya TV dia diletakkan di ruang tamu. Sekarang TV bergeser bukan hanya di ruang tengah tetapi di belakang, bahkan di dapur. Karena yang ditonton mungkin hanya sinetron atau film lepas. Dan memang orang mulai meninggalkan TV itu juga nggak salah, karena harus bersaing dengan konten-konten yang lebih variatif lagi di ini kan, di sosmed, di YouTube kita bisa nonton apa aja, di mana-mana apa aja. Dan itu kenapa orang berlari ke sini, karena semua orang bisa menyiarkan, bisa mengekspresikan diri, bisa menjadi seperti punya televisi hanya dengan YouTube. Mereka bisa upload tentang cerita, orang bermusik, bersandiwara, berdeklamasi, bikin komedi, apa aja bisa. Bahkan bisa seperti TV. Nah ini memang menjadi PR, tantangan buat TV. Bagaimana menyaingi itu. Sementara TV nggak bisa hidup karena semuanya mahal. Begitu tayang terlihat seperti buka keran air yang keluar uang. Bayar airtime televisi, airtime satelit, bayar SDM-nya. Waduh, macam-macam. Nggak murah itu ya? Nggak murah. Itu beratnya. Tapi gini Mas, pertelevisian atau dunia penyiaran itu kan sudah punya standarisasi sendiri. Standarisasi artinya punya filter. Jadi program-program yang ditayangkan sudah melalui proses penyuntingan gitu kan. Filter. Sementara di sosial media, berbagai platform itu sebegitu liberalnya gitu Mas. Orang menayangkan hal-hal yang negatif dengan mudah gitu. Gitu. Nah, seharusnya kita juga perlu menyikapi itu gitu Mas. Itu memang kan kita juga punya departemennya ya, Menkominfo itu kan juga ada beberapa kali menutup channel-channel yang kira-kira tidak baik untuk anak muda, orang tua juga mungkin juga nggak boleh nonton. Jadi ada beberapa yang channel-channel ditutup. Itu memang menjadi tugas negara untuk membatasi ya situs-situs yang tidak baik untuk ditonton, apalagi untuk anak-anak. Dan memang itu seperti mata pisau ya, dua mata pisau ya. Jadi televisi di satu sisi dia harus meningkatkan kreativitasnya, tetapi di satu sisi dia dibatasi. Tapi di satu sisi ketika dia mau bebas berkreativitas seperti di sosmed, dia lembaga penyiaran resmi, artinya yang dapat izin, dan itu efeknya luar biasa. Jadi dengan biaya besar untuk mengoperasikan itu, tetapi ekspresinya dibatasi. Karena dia punya beban tanggung jawab, harus mendidik, menghibur, memberi informasi, macam-macam. Nah sementara di ini memang agak bebas. Kita sih tetap nggak berpihak kepada mana-mana. Saran buat TV ya, dia harus meningkatkan kualitas, ya. Kreativitas bagaimana dalam keterbatasan itu tetap menarik. Ternyata faktanya bola tetap kita tonton. Berarti membuat sinetron yang menariknya seperti bola. Benar. Membuat berita yang menariknya seperti bola. Orang tuh menjadi ketagihan. Ya bukan ketagihan lah. Katakan misalnya penonton berkurang 50% itu bisa direm sehingga berkurang hanya 20%. Juga sebaliknya para pembuat konten ya Mas ya. Konten di sosial media juga menurut gue itu harus meningkatkan kemampuannya mereka gitu kan. Baik dari segi kontennya, filter dan segala macamnya. Tayangan-tayangan yang disajikan tuh harus muat syarat dengan muatan-muatan positif kan. Gitu kan, tidak sekedar eksistensi atau ekspresi yang liar gitu aja gitu kan. Ya kadang-kadang kita ngelihat juga faktanya di lapangan, orang sebelum masuk TV dia jalurnya YouTube dulu. YouTube seolah-olah untuk latihan nih. Benar. Jadi ketika dia bisa tampil di YouTube dengan konten yang menarik, TV lihat, ambil, thread.
tayang di TV dengan standar broadcast yang dari audio, visual segala Itu macam, masih bagus make ya. up, wardrobe itu benar-benar lebih sempurna. Tetapi orang-orang YouTube juga nyontoh ke TV juga. Iya. Jadi wah ini ada tayang TV yang menarik. Sehingga apa dampaknya? Memang yang hari ini menarik besok sudah tidak menarik lagi karena cepat basi. Benar. Karena begitu, dan muncul semuanya akan seperti itu viral dan Selesai. udah selesai. Jadi saya jadi ingat itu Andy Warhol pernah ngomong untuk populer itu hanya butuh waktu 5 menit. Dan direvisi lagi pernyataan itu ya tokoh kultur pop ya, bahwa popularitas itu hanya berusia 5 menit. Artinya ketika muncul selesai. Hanya 5 menit muncul selesai. Kita berlomba dengan itu. Kecepatan teknologi, kecepatan viral. Agri viral. Ya makanya dengan 5 menit itu manfaatkanlah sebaik-baiknya. Manfaatkan Gitu kan. sebaik-baiknya. Kan kita pengen dikenal sebagai orang yang positif gitu kan. Positif, harus positif. Jadi gini, saya ada puisi. Tapi jangan masuk ke puisi dulu, supaya ada cerita yang menarik. Cuma kayaknya nggak pas saya sampaikan di sini. Pak Toto diam aja Pak Toto. Iya. Terus? Pak, kita menyimak saja. Menyimak saja. Nyimak apa sih Mas? Apa ya? Nyimak goreng. Iya. Sama aja. Ini ada puisi Ya. W.S. Rendra. Kenapa ya? Ini judulnya Sajak Pertemuan Mahasiswa. Saya nggak tahu nih titik benang merahnya dengan yang kita bahas hari ini ya, yang kita bahas pagi ini. Tetapi kayaknya masuk. Kita coba ya, kita coba bacakannya. Sajak Pertemuan Mahasiswa oleh W.S. Rendra. Matahari terbit pagi ini mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan, dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik, dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan tetapi makin banyak petani yang kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala, dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan atau alat penindasan. Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba, cicak-cicak berbunyi di tembok, dan rembulan akan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda, akan hidup di dalam bermimpi, akan tumbuh di kebun belakang, dan esok hari matahari akan terbit kembali, sementara hari baru menjelma. Pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan, atau masuk ke sungai, menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari ini kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera,
Ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Jakarta 1 Desember 1977. Potret pembangunan dalam puisi. Itu puisi apa? Marah-marah, Pak? Puisi. Marah-marah masalahnya. Puisi Pak Toto. Kalau ini namanya kopi, Mas Toto. Mantap ya. Saya senang lah. Pembawaannya itu loh kayak marah-marah, ampun. Harus dengan marah. Itu Ketika dengan kelembutan nggak sampai, kita harus dengan marah. Oh, iya. Ada marah yang diwajibkan. Betul juga. Kopinya saya minum Pak Toto. Oh iya, silakan Pak, udah dingin kali Pak. Bisa kerja ya? Ya. Mas Toto. Udah, mau kemana lagi? Jangan lagi. Enggak. Stop. Yang kemarin masih ada Pak. Stop. Kopinya. Kopinya masih Mas, ada. ini satu Mas. Siap. Oke.